Selamat datang di Habis Nonton episode ke-70. 70. Iya, atau 70.0, sebuah review no spoiler dari film berjudul Mother. Mother sendiri adalah film tahun 2009 asal Korea, atau menurut pelafalan Koreanya tidak tahu. Tapi Mateo. Mateo. Madeo. Ya. Jadi bergenre thriller dan disutradarai oleh sutradara yang sudah sangat tidak asing lagi, apalagi belakangan ini. Kesukaan dia. Yes, Bong Joon-ho. Mother sendiri merupakan film keempat dari Bong Joon-ho yang dia sutradarai. Mungkin teman-teman tahu Parasite itu film ketujuh ya. Jadi ini tahun 2009, Bong Joon-ho belum terkenal sekarang. Apakah filmnya bagus? Ya, kita akan bahas di sini ya. Jadi film Mother ini atau Mateo ini dibintangi oleh Kim Hye-ja dan Won Bin. Mungkin Won Bin udah banyak yang tahu ya. Won Bin tuh terkenal di apa sih? Dulu itu waktu Indonesia pertama kali muter film Korea itu Endless Love. Jadi ada Film atau serial? serial. Ya, drama Korea. Ada Oke. Song Hye Kyo, Won Bin. Song Ye Kyo yo berarti tidak aging sama sekali ya. Seangkatan mereka. Iya, iya, iya. Jadi di sini ceritanya adalah tentang atau plotnya mengikuti seorang ibu yang memiliki seorang anak yang mengalami atau mengidap retardasi mental. Lalu anaknya tersebut dituduh membunuh seorang gadis muda. Jadi perjalanan ceritanya adalah bagaimana perjuangan si ibu ini, si ibu dari anak yang mengidap retardasi mental ini membuktikan bahwa si anak itu sebenarnya tidak bersalah. Ya. Dan seperti biasa di habis nonton langsung to the point, film ini bagus atau enggak, layak ditonton atau enggak. Bagus. Ini tadi film keempat ya. Film keempat dari sutradara Bong Joon-ho. Mungkin emang udah talented. Iya. Jadi gue sendiri sih belum terlalu banyak nonton filmnya Bong Joon-ho. Jadi emang aku ngajak kamu nonton film ini tuh salah satunya pengen menonton karya-karyanya Bong Joon-ho. Cuma karena kita lagi suka nonton film Thailand, jadi itu agak tertunda ya. Jadi aku sendiri baru nonton Memories of Murder, Parasite, sama Mother. Dan tiga-tiganya itu tidak ada yang mengecewakan filmnya Bong Joon-ho. Jadi dia memang sebagai sutradara mulai dari film pertama, karena Memories of Murder tuh film kedua ya, itu sudah sangat luar biasa bagus. Sampai ke karyanya itu nggak ada yang ecek-ecek. Jadi ini adalah salah satu film yang wajib lu tonton sih. Entah bagaimana caranya, kayaknya banyak juga sih di streamingan ya, apalagi Bong Joon-ho lagi naik daun. Pasti banyak di streaming legal. Ya ada sesederhana dari plotnya aja gitu ya. Udah sangat-sangat amat menarik. Seorang ibu punya anak, katakanlah idiot. Tiba-tiba si anak idiot ini dituduh membunuh. Lalu bagaimana si ibu ini harus membuktikan bahwa padahal dia cuma ibu-ibu biasa. Membuktikan bahwa anaknya itu tidak bersalah gitu. Lalu langsung masuk ke positif maupun negatif. Jadi positifnya apa aja dari film Mother ini? Waduh, positifnya nomor satu buat saya karena sebenarnya agak nggak tahu kenapa ya. Aku setiap mau nonton film Korea itu movie, jangan bilang drama ya. Drama pasti suka. Kalau movie itu kayak Series. seri. Film juga ada yang drama, movie drama. Maaf. Ya. Ya, kalau Anak tiap mau baru. nonton series gitu kan cewek-cewek pasti suka semangat gitu kan. Kalau nonton movie pasti kayak agak males. Nggak tahu kenapa. Pasti ada rasa kayak gitu, males dulu. Tapi Malesnya kenapa film Korea emang? nggak tahu ya, ini lihat covernya aja ibu-ibu gitu. Ya kan. Terus ibu-ibunya bukan ibu-ibu modern kayak kalian nonton apa itu yang baru ini, apa ibu The yang World of the Married. enggak ibu-ibu gaul kayak itu. Ini ibu-ibu tua keriting kayak gitu. Terus di belakangnya itu ada covernya, itu di belakangnya ada anaknya. Waktu itu aku belum ngeh anaknya itu yang main siapa. Jadi bener-bener buta, nggak baca sinopsis, nggak baca ini film dimainkan oleh siapa, cuma tahu Bong Joon-ho, itu pun tahu dari dia. Nah, ternyata begitu nonton, kok anaknya ganteng ya. Jadi inilah positif yang pertama, Won Bin. Itu. Jadi Malu saya. Panjang-panjang positifnya ganteng. Oke. ya, jadi
Ya kalau yang udah Tapi kan Won Bin di sini jadi anak idiot. Tapi Nah, ganteng, tetep masih ganteng ganteng ya kan, ampun, ya. luar biasa. Siapa sih maksudnya yang suka Korea dari dulu ya, jangan dari baru-baru ini ya. Siapa sih yang nggak tahu Won Bin kan? Ya, bukan angkatan Minho, Lee Minho, ya lu mau Wah. anak baru. Tapi sebenarnya Won Bin nggak setua itu loh, 80-an juga dia. Oh, iya iya. Di Cuma sini dia dia udah masih mulai. masih muda banget sih, tahun 2009 dia di sini kayak anak-anak. 28, 27 gitu umurnya kayaknya. Hmm. Heeh. Ya itu Oke. Won Bin. Terus Habis itu ya tadi apa itu namanya? Sinopsis ya, apa sih? Tadi awal itu yang kamu ceritain. oh premisnya, Ya, premisnya. premisnya itu kan Yang gua tekanin tadi di awal tentang ibu punya anak, bla 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 itu. nggak biasa kan itu. Heeh. Baru pertama kali aku denger ya nonton film yang premisnya kayak begitu. Hmm. Terus kan kasih sayang ibu. Iya, Itu iya, juga positif ya. Heeh. Terus yang paling oke ya ada twistnya. Kalian Iya. harus nonton. Ya, twistnya ya. Kalau dari gua positifnya adalah yaitu premis cerita. Dan kebanyakan film kan premisnya menjanjikan, ceritanya bapuk ya kan. Wah, sudah luar biasa nih premis yang ditawarkan. Tapi kesananya ngalor ngidul, ngaco gitu kan, tidak sekuat premisnya. Nah, ya Bong Joon-ho mungkin lu udah tahu ya, dia nggak kayak gitu. Dia punya premis yang luar biasa, dia bawa cerita itu, premis itu dia jaga sampai akhir dengan ending yang juga oke banget lah, oke banget. Mungkin gue nggak bisa bilang luar biasa ya, premisnya lebih luar biasa sih dari endingnya. Gue lebih suka premisnya, tapi ya itu kualitasnya itu terjaga dari awal sampai akhir, benar-benar sebuah cerita yang sangat bagus. Actingnya si Kim Hye Ja ini, saya baru pertama kali nonton ibu ini ya, saya juga nggak pernah nonton dia di film-film Korea lain ya, Apa mungkin pernah, cuma karena ibu-ibu jadi suka inget itu. karena tidak cantik. Iya. Ya, jadi ibu Kim Hye Ja ini benar-benar dapat banget sebagai ibu yang merana tapi mencintai anaknya, Niat banget. yang ya retarded ini kan. Juga acting Won Bin ya, saya nggak tahu, mungkin acting retarded mungkin tidak sesulit itu, tapi Won Kamu Bin bisa? saya tidak bangga. Tapi Won Bin di sini acting retardednya ngeselin sumpah. Iya, karena kita di sini kan bersimpati sama ibunya. Ibunya kesusahan karena anaknya kayak tai. Jadi kita kesel sama si Won Bin. Walaupun sekali lagi dia retarded, oke. Tapi kita kesel gitu karena dia nyusahin ibunya gitu kan. Ya sekali lagi karena aktingnya hebat, si Kim Hye Ja kita bisa bersimpati bagaimana seorang ibu yang kesusahan, yang kesulitan, kita pengennya dia nggak kesulitan, tapi anaknya menyulitkan dia gitu kan. Jadi aktingnya itu dapat banget sih, mereka berdua itu chemistry-nya. Ini bukannya berandal. Dan dalam cerita ini ya, yang juga keren dari cerita ini, dia menunjukkan bahwa kasih ibu itu tidak sempurna. Ya, ada sebuah, katakanlah cacat ibu ini dalam perjalanan kehidupan mereka berdua. Jadi bagus banget, selain mengcapture, membingkai betapa besarnya kasih seorang ibu, tapi dia juga menunjukkan bahwa ibu tuh manusia gitu. Maksudnya kalau begitu sulit punya anak seperti ini, nggak mudah, adalah kecacatan, kesalahan yang ibu itu pernah lakukan. Jadi benar-benar sangat humanis, sangat manusiawi banget gitu. Jadi benar-benar menyentuh perasaan manusiawi lu banget. Dan juga yang nggak lupa adalah di sini filmnya juga kritis, menunjukkan apalagi di setengah riot yang ada di Amerika saat ini, kesemena-menaan polisi gitu loh. Tidak ada penyelidikan yang baik, tidak ada usaha untuk mengungkap pembunuh secara jelas. Pokoknya udah yang gampang aja deh, siapa nih? Waduh, orangnya idiot lagi, dia pembunuhnya gitu. Jadi di Amerika, buat teman-teman yang tahu, sekarang lagi rame Black Lives Matter, kesemenang-menangan polisi, menang kesewenang-wenangan, Kesemena-menaan. Kesemena-menaan polisi terhadap orang kulit hitam. Nah itu ya udah di capture Bong Joon-ho tahun 2009. Walaupun di sini masalahnya bukan rasisme, tapi ya siapa aja deh yang gampang jadi penjahat. Ada orang idiot, kita bukannya kasihan, malah kita diskriminasi. Dia aja kita jadiin, yang penting menyelamatkan muka polisi gitu. Ya.
oknum polisi ya. Oh, tentu tidak semua polisi seperti itu. Takutnya saya diperkarakan. Oknum polisi dan di Korea ya begitu. Lalu ada sisi negatif nggak dari film ini menurut kamu? Negatif ya. Mm-mm. Ya namanya film masih nggak apa-apa sih. Mm-mm. Ya tapi kalau dicari-cari mungkin ada kayak kebetulan yang mungkin kebetulan banget maksa gitu rasanya gitu. Tapi nggak apa-apa. Iya. Namanya juga film. Ada hal-hal tertentu yang kamu merasa pas banget sih kayak gitu Iya. ya. Iya sih. Kalau dari gua pribadi sih nggak ada hal negatif yang berarti dari film ini. Tadinya sebenarnya gue mau majuin negatif dari film ini adalah tidak adanya comedic relief gitu, dalam arti film ini begitu serius, begitu melelahkan, bukan bikin lu capek nontonnya ya, tapi lu engage terus, tapi emosi lu dikuras banget kan gitu, dan bener-bener nggak ada komedi sama sekali dari awal sampai akhir. Tapi setelah gue pikir-pikir itu bukan kekurangan, memang ada film-film yang seperti ini. Setelah gue ingat-ingat kayak film Seven, film Zodiac, itu dari awal juga kencang terus gitu kan, sangat tipis lah adanya comedic relief. Jadi gue bukan bilang itu sebagai kekurangan, tapi itu gue infokan ke lu kalau seandainya lu nggak terlalu suka film yang begitu apa ya, serius dari awal sampai akhir, ya mungkin film ini akan butuh sedikit perjuangan lu nontonnya sih, karena sama sekali dari awal sampai akhir tidak ada comedic relief ya. Jadi benar-benar bikin kita serius nontonnya. Kasian. Ya kasihan gitu, jadi benar-benar sangat manusiawi, sangat humanis, dan menguras emosi lu. Mungkin tidak sampai menangis habis-habisan, tapi di dalam hati tuh rasanya wow gitu. Ya, Iya sih. kayak apa ya, bukan disturbing juga sih, apa yang nggak enak aja gitu. Aduh ibunya kasihan, terus ada ya orang lain juga ada yang kasihan kan gitu. Iya benar. Ya kayak gitu lah. Ya benar-benar menyajikan realita manusia yang gelap gitu, yang selama ini mungkin kalau kita kehidupan sehari-hari kita nggak lihat gitu. Ini benar-benar sesuatu yang ada, jarang dilihat, ya dikasih lihat ke depan mata lu. Benar-benar sebuah karya yang oke banget ya. Jadi kalau bisa aku tambahin juga, film ini tuh nyeni banget. Kerasa kok bagian-bagian tertentu yang mungkin buat penonton awam akan kerasa kayak agak aneh. Padahal itu seni film-film seni, ada kayak gitu-gitunya lah gitu. Kerasa banget ini bukan film seperti Aku Tahu Kapan Kamu Mati gitu ya. Tidak ada seninya sama sekali gitu ya. Jadi di sini tuh dia selain cerita yang kuat, dia juga punya seni yang oke, premis dibawa sampai ending yang memuaskan dengan twist yang pas lah, aku katakan pas gitu sih ya. Jadi untuk Mother kamu kasih nilai berapa dari 100? Mother 85. 85. 85 dari 100. Cukup pelit kamu ya untuk film sebagus ini. Oh ya, itu pelit ya? Nggak apa-apa. Parasite buat aku 190. Oh iya, kamu Parasite aja cuma kamu kasih 90 ya. Sombong juga. Nggak sombong. Kadang-kadang gini-gini kan capek itu kayak ya nontonnya juga malam-malam kan, kayak ngantuk. Lah, Capek jadi aduh Jadinya- gitu. Aduh tapi bagus, tapi capek gitu. penilaian kamu ternodai ngantuk ya, jangan-jangan. Kalau dari gue sendiri ya, yang cukup suka genre thriller ini, kayak film-film Seven, Zodiac gitu, gue suka banget. Yang membuat film ini tidak mencapai nilai setinggi itu mungkin adalah twist yang tidak terlalu hebat dan ketegangan yang tidak sampai di level sana. Jadi gue akan memberikan nilai 90 dari 100 dari gede. untuk Mother. Tapi untuk film Bong Joon-ho nih ya, Parasite sama Memories of Murder masih lebih bagus dari Mother. Walaupun Mother adalah film yang sangat amat bagus. Itu aja untuk abis nonton episode 70 ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman lu yang suka nonton film thriller, film Korea, film Bong Joon-ho. Nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa lagi di episode abis nonton selanjutnya. Ciao. Dadah.